Ibu Saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam jam ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara, kita akan nanti Pak Luki akan doa pembukaan, tapi terlebih dahulu kita memuji Tuhan. Ada satu pujian yang indah, pujian yang mungkin agak lama, tetapi mungkin beberapa saudara belum tahu. Kita akan bersama-sama belajar pujian ini. Bila ku melihat. Kita ulang sekali lagi. Bila aku melihat, bila aku melihat apa yang kau buat di dalam hidupku ini, tanda air mata, tanda sukacita, bersama-sama ku bersyukur, atas kebaikan Yesus.
kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu ini. Bahkan kalau hari ini kami masih bisa ikut ibadah Zoom, ini semua adalah kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semuanya ini. Kami undang Tuhan Yesus hadir di tengah kami. Kiranya Bapa Surgawi lah yang memimpin, membimbing, dan melindungi dalam ibadah pagi hari ini. Segala kuasa setan iblis yang mencoba mengganggu kami tengking keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan kebaktian pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Luki untuk doa pembukaannya. Baik saudara, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mungkin saya mau lihat tangan-tangan yang siap memuji Tuhan di layar. Haleluya, haleluya. Ada satu pujian yang cukup lama, mungkin tahun 80-an. Jadi kalau anak muda sekarang bilang pujian tahun jebot katanya. Tetapi saya percaya pujian ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Baik saudara, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama. Sungguh senang dengan pondok di sini, sedikit perak dan sedikit mas di kota Allah. Kita telah bercahaya, ku mohon rumah dan mahkota mas. Kulihat rumah di sebelah bukit, di negeri indah beserta Yesus. Sekali di sana tanpa satu tangisan, ku mohon rumah emas sungguh. I'm satisfied with just about this below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we will never grow old. And someday
Kesaksian pujian. Nanti istri saya khususnya akan menyanyikan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan.
pujangga dan menulis kasih Yesus Tuhanku. Air laut pun kering dan langit pun terjun, menguat semua kisahnya. Hanya sejari panas yang terbakar, hanya sejari kertas yang terbakar, hanya sejari kertas yang terbakar. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Hari ini memang luar biasa, karena juga kebetulan hari ini pemusiknya kumpul semua ini. Anak-anak ada semua di sini, ada Aldo, ada Deborah, dan ada Rio. Cuman nggak kelihatan karena layarnya nggak bisa mundur lagi. Baik saudara, kita sudah memuji Tuhan semuanya dan kami percaya itu boleh menyenangkan hati Tuhan setiap pujian yang sudah kita angkat. Kita juga akan persiapkan hati kita untuk sebentar lagi kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Pendeta Revi sudah siap untuk memberkati kita semua. Tapi terlebih dahulu kita mau memuji Tuhan, satu pujian untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai anak gersang menanti datangnya hujan. Tuhan, katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hanya yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Yang haus, rindu aliran sungaimu.
gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan saudara, hanya Engkau, hanya Engkau. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau membawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan. Tuhan, kiranya kami senantiasa boleh berada di dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Itu kerinduan kami, itu kesenangan kami, dan biarlah itu juga menjadi kesenangan Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah menyembah Engkau. Dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semua pagi hari ini di depan layar screen kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Engkau melawat kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberkati kami, Pendeta Revi. Tuhan Yesus, taruh hamba-Mu di dalam kuasa tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini semata-mata hanya perkataan Engkau saja Tuhan Yesus. Dan biar kami semua boleh terberkati oleh setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, tolong jam pemberitaan ini awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Tutup bungkus semuanya di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan, yang berusaha mengganggu jam pemberitaan firman ini, Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi semua. Kalau yang bisa dengar, ya puji Tuhan, terima kasih. Senang sekali saya bisa berbicara di depan saudara semua pada pagi hari ini. Tapi sebelum saya sampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya mau ucapkan selamat ulang tahun ke Tante Lydia yang ke-72. Semoga Tuhan selalu berkati kesehatan Tante, keluarga Tante, dimanapun Tante berada. Tuhan selalu serta. Dan saya lihat bajunya Tante Lydia juga bagus hari ini ya. Warna merah, tangannya, tangan panjang sebelah, tangan pendek sebelah, kalau saya nggak salah lihat.
Tapi satu lagi juga saya mau ucapkan selamat ulang tahun ke Evelyn, ya, putri dari keluarga Om Teddy dan Ci Melda. Walaupun Evelynnya tidak bersama dengan kita di sini, tapi papa mamahnya ada di sini. Biarlah Evelyn juga boleh dapat berkat yang senantiasa luar biasa. Dan saya juga baru dapat kabar, ini tambahan, Om Rudi juga ulang tahun katanya ya. Jadi saya ucapkan juga selamat ulang tahun, Tuhan senantiasa berkati, sertai kita semua, khususnya yang ulang tahun, semoga mendapat kebahagiaan selalu dari Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari tema yang sudah ada, yaitu Mazmur lagi. Yesaya 64 ayat 8. Coba kita baca dulu saudara sebentar, Yesaya 64 ayat 8. Nah, bunyinya, tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, tentunya kita semua sudah belajar minggu lalu dari Pendeta Nemo, bahwa ini bicara mengenai apa. Tanah liat bicara mengenai bangsa Israel. Dan penjunan, sang tukang periuk itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya pada pasal 64 ayat ke-8 hanya menunjukkan bahwa bangsa Israel hanyalah sebuah tanah liat yang tidak mampu, yang tidak ada harganya, yang tidak bisa berdiri sendiri, dan yang tidak bisa membentuk dirinya sendiri. Tanah liat tidak seperti air. Air disimpan di mana saja, air akan membentuk sesuai dengan tempatnya di mana dia berada. Tapi tanah liat adalah satu bahan yang padat, yang kaku. Yang kalau kita tidak bisa mengolahnya, bahan yang keras. Oleh karena itu perlu ada tangan seorang yang ahli untuk membuat tanah liat yang tidak berbentuk, tidak berharga, menjadi sesuatu yang berbentuk dan berharga. Dalam Yesaya 64, Nabi Yesaya mengingatkan kembali kepada Tuhan, Bapak jangan lupa, ini bangsa Israel adalah anakmu, adalah tanah liatmu. Kami ada terbentuk menjadi satu bangsa, ini semua karena Engkau yang bekerja di dalam hidup kami. Nah, ini dilanjutkan oleh Nabi Yeremia. Kita tidak perlu buka, tapi dalam Yeremia 18 dan Yeremia 19. Di situ Yeremia disuruh pergi oleh Tuhan ke tukang periuk untuk mempelajari, melihat bahwa di tangan seorang tukang periuk, bejana yang rusak pun bisa diperbaiki oleh Tuhan. Bangsa Israel digambarkan sebagai bejana yang rusak. Seandainya bangsa Israel mau bertobat saat itu, kembali kepada Tuhannya, maka sang penjunan itu memberi kesempatan yang kedua. Dia akan perbaiki kembali bejana yang rusak itu menjadi sesuatu yang indah. Dikembalikan menjadi fungsi awalnya. Tapi di Yeremia 19, Tuhan bicara kembali ke Yeremia. Pergi, beli buli-buli dari tanah liat. Dan pendek cerita Yeremia beli itu buli-buli. Tuhan suruh pergi ke satu gerbang di depan ketua-ketua bangsa. Dan disuruh pecahkan buli-buli itu. Dan itu cerita bagaimana bangsa Israel yang sudah tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat, hatinya keras, tidak mau kembali kepada Tuhan. Tuhan bilang, aku bisa pecahkan kamu kalau kamu tidak mau bertobat. Nah, itu latar belakang, saudara. Bagaimana cerita mengenai bejana, tanah liat, dan sang penjunan Tuhan kita itu yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya dan Nabi Yeremia.
Nah, saya tidak mau bicara hal itu lebih lanjut karena Nemo sudah jelaskan dengan sangat baik minggu lalu. Tapi kita coba belajar hal yang lain. Kita akan buka di 2 Korintus 4. Saudara, 2 Korintus 4. Ini adalah satu surat oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Ayat yang pertama. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Ya, saya akan baca secara cepat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2. Tapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Ayat yang ketiga. Jika Injil, saudara catat, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat kelima. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Kristus Yesus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Nah, kalau saudara hanya sekedar baca ayat pertama sampai kelima, itu memang ayat yang cukup sulit untuk kita pahami. Tapi poin yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini ada di ayat ke-6 dan 7. Mari kita lihat bersama. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Poin utamanya ada di ayat ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang kekasih, di Perjanjian Lama, Yesaya dan Yeremia menggambarkan bejana itu adalah bangsa Israel. Jangan lupa, gambaran bejana itu adalah bangsa Israel. Yang dibentuk, yang dibuat oleh Tuhan menjadi satu bangsa untuk satu tujuan tertentu. Tuhan membuat satu bejana. Itu ada alasannya, itu ada tujuan. Dan bangsa Israel saat itu gagal dalam melaksanakan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Makanya bejana itu dipecahkan oleh Tuhan. Bangsa Israel diserahkan kepada bangsa Asyur. Bangsa Yehuda diserahkan kepada bangsa Babel. Dan ditawan selama 70 tahun. Ingat, bejana dalam Perjanjian Lama bicara mengenai bangsa Israel. Tapi barusan kita baca Rasul Paulus di surat Korintus. Dia bilang pada 2 Korintus 4 ayat 7 tadi, tidak perlu dibuka lagi, tapi dia bilang, harta yang kami punya dalam bejana tanah liat ini. Paulus sudah mengutarakan bahwa dirinya, bahwa kita semua, sebetulnya bukan lagi bangsa Israel saja, adalah bejana dari tanah liat. Adalah alat yang dibentuk oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita masing-masing.
Tapi yang saya ingin tekankan, dia bilang ada harta yang kami punyai dalam bejana tanah liat. Dalam Yesaya dan Yeremia tidak dikatakan isi dari bejana itu. Yeremia dan Yesaya hanya mengatakan bahwa bangsa Israel dari tanah dibentuk menjadi bejana saja. Tidak diceritakan ada isinya atau tidak diceritakan. Tapi Paulus bilang bahwa dalam diri ini, bejana tanah liat ini, dalam diriku ini ada harta yang kami punya. Apa harta itu? Dalam ayat ke-6 saya bacakan untuk saudara. Harta itu adalah Allah yang telah berfirman, yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. 2 Korintus 4 ini berkata mengenai Injil, mengenai berita baik, mengenai Yesus. Itu harta yang Rasul Paulus bilang yang maksudkan ada di dalam bejana tanah liat. Ada di dalam dirinya. Dan di ayat ke-6 dia bilang, terang itu akan bersinar, bercahaya. Dari dalam gelap akan terbit terang. Hati manusia menurut Yeremia 17, hati yang jahat. Sangat jahat. Bisa menipu kita sendiri. Dalam Matius berkata, Tuhan Yesus berkata, bahwa apa yang keluar dari mulut, itu keluar timbulnya dari hati. Apa yang keluar dari kata-kata, dari ucapan, dari tindakan, dari perbuatan, semua dari hati. Hati kita adalah satu hati yang gelap. Hati manusia yang tidak mengenal Yesus adalah hati yang gelap, hati yang jahat. Tapi Paulus bilang, kami punya harta yang berharga. Dan harta yang berharga itu adalah terang dari Injil Kristus. Saudara, mari kita ingat, apabila kita belajar sejarah, saudara. Kalau saudara yang suka barang-barang antik, banyak penggalian-penggalian. Dari peninggalan-peninggalan 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20 abad yang lalu. Dari Cina digali. Ditemukan vase, ditemukan bejana. Dari dulu. Dan indah-indah itu mereka. Berharga, mahal nilainya. Berdasarkan apa, saudara? Berdasarkan tuanya dari fase itu. Dan juga berdasarkan indahnya bejana atau fase-fase itu yang ditemukan. Dari warnanya, dari gambarnya, dari garis-garis yang ada. Semua itu menjadikan satu bejana yang indah. Dan itu yang bikin mahal. Tapi saudara perhatikan tidak? Semua bejana yang ditemukan, yang digali hasil dari peninggalan kerajaan-kerajaan kuno itu yang disebut indah atau bernilai. Selalu kosong dalamnya. Kosong dalamnya. Saat dipamerkan mereka sebagai satu vas, satu bejana yang kosong. Tidak ada isinya. Mereka hanya indah luarnya saja. Apa yang nampak oleh luar. Buatan manusia. Tapi jangan lupa, saudara. Apapun yang diciptakan Tuhan. Apapun alat yang diciptakan. Termasuk bejana pun. Itu harus ada fungsinya. Fungsi dari bejana adalah menyimpan sesuatu. Jadi Paulus bilang, harta yang kami miliki dalam bejana tanah liat ini, itu yang akan membuat kami berbeda dari yang lain. Nah, coba saudara kita buka dulu di Hakim-Hakim 7. Saya akan coba sesingkat mungkin. Hakim-Hakim 7, ini cerita mengenai Gideon. Mengenai Gideon yang melawan musuh orang Midian dan Amalek dengan 300 tentara saja dia bisa menang. Nah, kita akan buka Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-16 kita mulai baca. Ayat yang ke-16.
Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semuanya, ke tangan 300 orang itu diberikannya apa? Sangkakala 1, 2, buyung kosong, 3, dengan suluh di dalam buyung itu. Ada sangkakala, ada buyung kosong atau bejana tempat minum, dan suluh atau obor di dalam buyung itu. Baca selanjutnya. Dan ia berkata kepada mereka, perhatikan aku, lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku sampai ke ujung perkemahan, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ayat 18. Apabila aku dan semua orang yang bersama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi Tuhan dan demi Gideon. Ayat 19. Lalu Gideon dan ke-100 orang bersama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Catat saudara, tengah malam. Malam selalu bicara kegelapan. Tadi kita baca apa? Dari dalam gelap akan terbit terang. Ketika penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Ayat berikutnya. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung. Lalu dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Saudara yang kekasih, kalau saudara perhatikan, 300 tentara ini dikasih sangkakala atau trompet atau shofar dan juga buyung kosong yang di dalamnya ditempatkan obor atau suluh yang menyala. Buyung adalah tempat minum, saudara. Buyung harusnya dipergunakan untuk minum. Tapi Tuhan bilang, buyung itu harus dalam keadaan kosong. Artinya apa? Apapun yang ada di dalam isi buyung itu sebelum harus dibuang, harus dikeluarkan. Karena kamu harus masukkan satu benda yang lain yang tidak biasanya ada di dalam buyung itu, yaitu obor, yaitu suluh. Dan saat 300 tentara itu diam-diam mendekati kemah musuhnya, saat tengah malam, mereka harus tiup sangkakala dan buyung yang mereka bawa kosong yang sudah ada isinya, suluh itu, dipecahkan bersama-sama. Dan obor itu diangkat nyala. Saudara bayangkan, ada obor, ada terang yang menyala, tapi tidak kelihatan. Karena dia ada di dalam buyung tempat minum yang terbuat dari tanah liat. Dan itu dibawa sampai satu waktu, ada waktunya. Buyung atau bejana itu harus dipecahkan supaya terang itu bisa nampak. Saudara yang kekasih, saat Gideon menyerang, itu dalam waktu malam, dalam waktu gelap. Kegelapan bukan sesuatu yang jarang, bukan sesuatu yang haram kita lewati sebagai orang Kristen. Kegelapan dari awal bangsa Israel keluar dari Mesir. Saat mereka keluar sebagai bangsa, Paskah pertama saat mereka mengoles darah anak domba di pintu itu. Mereka keluar saat malam. Tuhan Maha Kuasa. Dia bisa keluarkan mau pagi, mau siang, mau sore. Tapi Tuhan pilih malam. Saat gelap. Saat bangsa Israel menyeberang Laut Teberau. Musa membelah Laut Teberau itu dengan tongkat. Itu dilakukan saat apa, saudara? Malam. Tuhan Yesus lahir saat malam, saat gelap.
Tuhan Yesus juga saat dia mati di kayu salib. Dia dipaku dari jam 9, tapi ditulis dalam Injil dari jam 12 siang sampai jam 3 sore. Gelap di atas langit Yerusalem semua. Dan saat Tuhan Yesus mati jam 9 atau jam 3 sore, dia dikuburkan menjelang pergantian waktu, menjelang gelap juga. Dan ingat saudara, saat Yesus dibangkitkan pula di hari ketiga, pagi-pagi sekali Maria Magdalena pergi. Saat hari masih gelap. Kegelapan tidak pernah bisa lepas dari perjalanan orang Israel. Khususnya dari perjalanan kita orang Kristen. Ada maksud Tuhan yang dia tunjukkan secara jelas. Kenapa dia bekerja luar biasa pada kejadian-kejadian penting saat dalam gelap. Paskah pertama Israel keluar dari Mesir, malam. Perjamuan terakhir Yesus sebelum dia diadili dan dihukum mati, malam juga. Kenapa saudara? Karena saat malam, saat kita dalam kegelapan, justru di situ perbuatan terang Tuhan, pembelaan Tuhan akan nampak jauh lebih jelas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan izinkan kadang kita bekerja, kita alami kegelapan, agar kita bisa merasakan terangnya Tuhan. Tapi jangan lupa, dalam cerita Gideon, saat dia menyerang dalam kegelapan, saat dia membawa buyung yang kosong itu, dengan obor yang menyala di dalamnya, ada waktunya. Ada waktunya. Buyung atau bejana tanah liat itu harus dipecah. Supaya apa? Supaya obor itu bisa nampak keluar. Cahaya terang kemuliaan Tuhan bisa nampak untuk kita maupun untuk musuh kita. Jadi saudara jangan aneh. Kalau saat kita dalam satu titik kehidupan, kita merasa seperti hidup kita itu ada dalam titik nadir. Kita serasa kita hancur. Hidup kita serasa dipecahkan oleh masalah, oleh cobaan. Mungkin kita kadang berpikir oleh Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan? Kenapa Tuhan izinkan ini? Saya dipecahkan, hancur berkeping-keping hati ini Tuhan. Hidup ini Tuhan izinkan hancur. Karena memang ada waktunya saudara. Hidup ini, hidup saudara dan saya, dengan segala kesombongan kita, dengan segala ego kita, dengan topeng kita, kepribadian kita, keangkuhan kita, karakter yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan hancur suatu saat. Agar Tuhan bisa lihat apa yang ada di dalam isi bejana tanah liatmu. Apa yang ada di dalam hatimu. Apa ada terang firman Tuhan. Apa ada terang Kristus? Apa obor itu menyala? Atau saat bejana itu pecah, tidak ada apa-apa di dalamnya. Kosong, gelap. Sudah pernah lihat periuk yang kosong? Sudah pernah lihat bejana yang kosong? Buyung yang kosong? Sudah lihat teropong? Apa yang sudah temukan? Gelap, tidak ada apa-apa. Tapi dalam cerita Gideon, bejana yang kosong itu, buyung yang kosong itu diisi oleh terang firman Tuhan. Oleh kabar baik. Dan ada waktunya. Ada waktunya hidup sangat terlalu sakit menyakitkan. Dan kita pecah. Dan justru saat kita pecah, Tuhan bisa lihat. Saudara seiman kita bisa lihat. Apakah kita jadi terang atau tidak. Saudara yang kekasih, bejana tanah liat di tangan penjunan selalu bicara hidup kita di tangan Tuhan yang Dia bentuk. Tapi hidup kita tidak boleh berhenti
hanya menjadi bejana saja. Hidup kita harus ada isinya, saudara. Bejana kita itu harus ada isinya. Apa isi hidup saudara saat ini? Dan itu isi saudara tidak akan terlihat sampai hidup kita betul-betul pecah di hadapan Tuhan. Hancur. Selama kita masih merasa kuat, kita penuh topeng menutupi segala kesalahan kita. Menutupi dosa-dosa kita. Kita bisa senyum, tapi hati kita nangis. Kita bisa berdoa, tapi kita masih berdosa. Tapi ada satu titik, Tuhan izinkan kita pecah. Karena Tuhan mau lihat. Karena Tuhan mau orang lain juga lihat. Kita isi dari bejana tanah liat itu apa. Isi jauh lebih penting daripada sekadar bejana yang terlihat oleh manusia. Oleh karena itu dalam 2 Korintus 4 ayat terakhir. Tidak perlu kita buka. Tapi Paulus bilang, aku lebih memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang terlihat. Karena yang tidak terlihat itu kekekalan. Yang terlihat itu hanya sementara. Saya mau tutup dengan satu cerita. Judul khotbah saya adalah isi dari kegelapan. Kegelapan, apapun yang hidup dari kegelapan, itu yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Saudara, saat Yesus lahir di Bethlehem, di kandang domba, tertulis dalam Injil bahwa dia dibaringkan dalam palungan. Palungan itu apa? Tempat makan, saudara. Tempat makanan hewan. Yang terbuat dari apa? Dari kayu. Dari sesuatu yang tidak berharga. Yang tidak pernah dianggap manusia. Tapi apabila palungan itu, yang biasanya menjadi tempat makanan hewan, lalu ada bayi Yesus lahir di situ. Yang adalah roti hidup. Yang dia berkata, barang siapa yang memakan tubuhku, dia akan hidup selama-lamanya. Maka saat Yesus lahir di palungan itu, ada sukacita yang luar biasa turun kepada bangsa, umat manusia saat itu, khususnya bangsa Israel. Karena keselamatan, karena Allah beserta dengan kita. Dan itu terjadi saat apa? Saat malam hari, saudara. Saat sebuah kapal nelayan menyeberang danau Galilea. Dan di tengah danau kapal nelayan itu mengalami badai angin tofan yang mengamuk luar biasa. Yang membuat kapal itu mau tenggelam. Tapi apa yang membuat badai itu hilang dan danau kembali tenang? Karena ada Yesus isinya. Selama ada Yesus di dalam kita, saya tidak saja sukacita, tapi ada ketenangan dan damai sejahtera yang akan dihasilkan dari badai yang luar biasa. Dan itu terjadi semua pada waktu malam, saudara. Singkat cerita, saat Yesus disalibkan, ada kegelapan yang tadi saya bilang timbul di atas langit Yerusalem selama 3 jam. Dan saat Yesus dikuburkan menjelang malam. Dan saat dia ditempatkan dalam satu kubur yang ditutup oleh batu. Supaya dia tidak bisa bangkit, supaya dia tidak bisa dicuri, katanya. Tapi kalau Tuhan kita, Tuhan saudara dan saya, ada di tempat yang tertutup. Dan saat hari ketiga dia dibangkitkan. Kubur kosong, dia terbuka, dia keluar. Kita, saya dan saudara, mendapat kemenangan yang luar biasa. Saudara yang kekasih. Bejana memang penting. Tapi jauh lebih penting apa isinya. Saya harapkan selama bertahun-tahun, selama belasan tahun,
Selama puluhan tahun saudara sudah mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Saya pribadi rindu melihat bejana hidup saudara tidak kosong. Tapi ada Injil Kristus yang terang bercahaya. Dan kalau ada saatnya saudara merasa hidup saudara hancur berkeping-keping, jangan takut, jangan marah, jangan kecewa. Karena itu memang saatnya. Terang Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih saudara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala. Tuhan, Bapa kami yang baik yang kami kenal dalam Kristus Yesus. Kembali kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kembali diingatkan bahwa kami hanyalah bejana tanah liat yang tidak ada artinya, tapi kami memiliki harta yang tidak ternilai, yaitu Injil Kristus. Terang dari Tuhan itu boleh ada di dalam hidup kami. Dan kami mau percaya Tuhan, jika kami melewati hari-hari gelap kami, satu titik nadir kami di mana kami merasa hancur berkeping-keping hidup kami. Biarlah kami boleh tetap memiliki iman percaya bahwa itulah saatnya terang-Mu boleh dinyatakan di dalam hidup kami. Dan kami boleh nampak isi hati kami yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat AMS Citycon yang hadir mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua. Mulai yang masih sekolah maupun yang sudah berusaha bekerja maupun kuliah Tuhan. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang. Engkau yang melawat mereka, menjamah mereka. Engkau tahu kebutuhan setiap mereka. Hamba-Mu tidak tahu, tapi hamba-Mu percaya Roh Kudus-Mu senantiasa bekerja dengan tidak pernah henti-hentinya. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat di dalam kami masing-masing. Khususnya pagi hari ini. Tuhan jamah, Tuhan rubahkan. Haleluya, biarlah dalam bejana tanah kami boleh ada terang dari Injil Kristus itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri hati kami yang lembut, yang mau menjadi tanah yang baik. Yang taat. Mendengar dan melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami ini. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, terima kasih Pak Pendeta Revi yang sudah memberkati kita semua pada pagi hari ini. Dan kita semua harus siap ya untuk jadi bejana di hadapan Tuhan, siap dibentuk terus untuk kesempurnaan. Terima kasih Pak, Tuhan berkati Bapak, berkati keluarga Bapak, dan saya percaya setiap pelayanan Bapak juga Tuhan berkati, dan apapun yang Bapak kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak Pendeta Revi. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ada 1-2 pengumuman yang sebentar lagi rekan kita Seiman, Bapak Pendeta Gunadi akan sampaikan untuk kita semua. Bapak Gunadi. Mungkin ini nubuatan ya. Pak Gunadi, saya persilahkan. Oke, selamat pagi saudara-saudara kekasih. Selamat bertemu kembali. Pagi ini ada beberapa pengumuman yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah minggu depan kita masih bertemu kembali dalam ibadah via online melalui Zoom. Ada jam 8.15 itu ada doa Bestone. Kami tetap mengundang saudara-saudara yang belum ikut dalam doa Bestone untuk ikut bersama berdoa, dan juga dilanjutkan dengan ibadah jam 9. Selanjutnya, untuk saudara yang butuh dukungan doa dan atau ingin memberikan kesaksian, baik pujian, dapat menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling
informasinya paling lambat diterima atau disampaikan hari Sabtu sebelum ibadah kita lakukan. Selanjutnya untuk sekolah minggu, hari ini ada ibadah online via YouTube jam 9.15 dan setiap minggu kita juga akan ada ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu via YouTube. Untuk informasi lebih lanjut, saudara-saudara bisa menghubungi Ibu Henny atau Ibu Sandy di nomor handphone yang tertera. Dan juga untuk anak-anak untuk yang masih bersekolah di kelas 5 sampai kelas 9, itu kita juga mengadakan ibadah via online melalui Zoom. Itu setiap hari Jumat, sudah 2 minggu ini, Jumat kemarin, itu peserta juga sudah bertambah, puji Tuhan, dan kami tetap mengundang untuk saudara yang punya anak-anak yang masih usia 5, kelas 5 sampai kelas 9, atau cucu, bisa ikut dalam ibadah Zoom PDAMS. Untuk informasi, undangan atau invitation Zoom-nya bisa menghubungi Ibu Sandy atau Ibu Mary di nomor handphone yang tertera. Dan selanjutnya untuk dewasa muda dan juga remaja, itu setiap Sabtu kita sudah 2 bulan lebih juga kita mengadakan ibadah via Zoom setiap hari Sabtu jam 7:30 malam. Untuk informasi atau undangan via Zoom-nya bisa menghubungi Ibu Fungling atau Ibu Lingling. Jadi saudara, dari usia anak-anak sampai usia remaja dewasa itu kita ada ibadah, karena kita tahu anak-anak itu sekarang sekolah juga via online, dan mana online itu juga mereka bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin di luar yang kita harapkan. Oleh karena itu maka perlu kita isi dengan ibadah dan juga pengetahuan lebih dalam mengenai persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman dan juga pengetahuan mengenai Alkitab. Selanjutnya, saudara, kami juga tetap menghimbau untuk jemaat untuk doa puasa bagi bangsa dan negara Indonesia, untuk gereja-gereja di Indonesia yang masih juga kita melakukan ibadah online, kemudian juga pandemi COVID masuk dalam tahap vaksinasi, semoga berjalan lancar, untuk Sekolah Alkitab Cianjur, dan juga PDAMS, di mana bulan ini, saudara, tepat kita sudah 1 tahun tidak bisa berkumpul, beribadah via offline atau bertemu, namun kita berdoa dengan ibadah online pun kita mendapatkan berkat-berkat dari firman yang ditaburkan oleh pendeta. Selanjutnya, untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan atau kolekte bisa mentransfer ke rekening Yayasan Kabar Baik di nomor BCA yang tertera. Atas nama Yayasan Kabar Baik, Ibu Gembala mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah memberikan kolekte untuk Yayasan Kabar Baik. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Gunadi untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan tuntaskan, akan selesaikan ibadah kita. Nanti Ibu Pendeta Melani, Gembala kita akan memberikan doa berkat. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat doa Yabes ini dalam satu pujian. Saya undang Bapak Ibu kalau tidak berkenan untuk bangkit berdiri.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya Mari kita berdoa. Terima kasih kembali kami datang kepadamu Tuhan pada akhir dari ibadah Zoom ini. Kami mengucap syukur, segala puji hormat Tuhan kami kembalikan kepadamu. Engkau yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, setiap kali kami boleh mendengar firman-Mu yang akan mengisi bejana-bejana hati kami, sehingga bejana hati kami Tuhan boleh dipenuhi dengan kebenaran, dengan apapun yang dari Engkau Tuhan Yesus, yang baik, yang indah, dan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau selalu ada buat kami Yesus, dalam segala keadaan Tuhan, Engkau ada buat kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, biarlah Engkau juga yang menolong mereka. Kalau hari-hari yang lalu Engkau sudah tolong sampai hari ini, besok dan selamanya Tuhan Engkau juga memberkati mereka Tuhan dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu Tuhan yang tidak pernah berhenti dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan, sudah dipulihkan dari segala sakitnya, dari pandemi COVID ya Tuhan. Engkau yang sudah bekerja dalam pemulihan ini Tuhan. Biarlah kami juga selalu menghargai apa yang Engkau sudah buat dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kami dalam segala pekerjaan kami. Engkau yang menolong kami, Tuhan, yang dalam keadaan susah, Engkau bangkitkan, Tuhan. Berikan kembali semangat, Tuhan, dalam hidup kami, Tuhan. Dari yang paling usia muda, dari sekolah minggu, sampai kepada kaum remaja, kaum muda, yang dewasa, usia lanjut ya Tuhan, semua Tuhan Engkau lawat satu persatu Yesus, karena Engkau ada di mana-mana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami percaya kepada kuasa-Mu yang tetap menyertai kami, kepada mujizat-Mu yang tetap ada Tuhan. Menolong kami, terima kasih. Sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, tapi Engkau tidak pernah berpisah dengan kami ya Tuhan Yesus, Engkau selalu ada. Dan kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anak-Mu Yesus Kristus, serta persatuan-Mu dalam Roh Kudus yang mengikat kami menjadi satu. Tidak ada satu hal pun yang bisa menceraikan kami, karena Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu begitu berkuasa ya Tuhan Yesus, melingkupi kami Tuhan, memimpin kami Tuhan Yesus hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.